pengaplikasian regresi logistik ganda, model prediksi. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum melakukan pengaplikasian regresi logistik ganda, di sini saya akan menjelaskan kegunaan pemodelan dengan model prediksi, yaitu untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Pada kali ini, saya menggunakan data BBLR yang telah disediakan. Pertama, kita lakukan seleksi bivariat menggunakan uji regresi logistik sederhana pada setiap variabel independen dengan variabel dependen, di mana bila hasil bivariat menghasilkan p-value kecil dari 0,25, maka variabel tersebut langsung masuk ke tahap multivariat. Untuk variabel independen yang hasil bivariatnya menghasilkan p-value besar dari 0,25, namun secara substansi penting, maka variabel tersebut dapat dimasukkan ke tahap multivariat. Langsung saja ke langkah-langkah seleksi bivariat antara variabel umur dengan variabel BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistik. Muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dependen, kita isi dengan BBLR. Dan pada kotak covariat kita isi dengan umur. Klik Option, klik CI4XB, klik Continue, klik OK. Dari output ini bisa kita lihat nilai p-value variabel umur sebesar 0,097, artinya kecil dari 0,25, dapat lanjut ke tahap multivariat. Untuk OR-nya sebesar 0,950. Selanjutnya, lakukan analisis bivariat variabel ras dengan BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistik. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen kita isi dengan BBLR dan pada kotak covariat kita isi dengan ras. Karena variabel ras ini berjenis kategorik dengan kategori lebih dari 2, maka perlu dilakukan dummy dengan cara klik kategori, pindahkan variabel ras dari kotak covariat ke kotak kategori covariat. Klik First, klik Change, Continue, lalu OK. Dari output ini bisa kita lihat nilai p-value dari variabel ras sebesar 0,082, di mana p-value-nya kecil dari 0,25, sehingga variabel ras dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Untuk nilai OR dapat dilihat ada dua nilai OR, yaitu OR yang pertama sebesar 2,328 dan OR kedua sebesar 1,889. Selanjutnya, lakukan seleksi bivariat antara variabel hipertensi dengan variabel BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistik. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen kita isi dengan BBLR dan pada covariat kita isi dengan hipertensi. Klik OK. Dari output ini bisa kita lihat p-value dari hipertensi sebesar 0,045, artinya kecil dari 0,25, sehingga variabel ini bisa dilanjutkan ke analisis multivariat. Selanjutnya, lakukan seleksi bivariat antara variabel kelainan uterus dengan variabel BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistik. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen kita isi dengan BBLR dan pada covariat kita isi dengan kelainan uterus. Klik OK. Dari variabel ini bisa kita lihat nilai p-value kelainan uterus sebesar
0,024, artinya kecil dari 0,25, sehingga variabel ini bisa masuk ke tahap multivariat. Selanjutnya, lakukan seleksi bivariat antara variabel periksa kehamilan dengan variabel BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dependen kita isi dengan BBLR dan pada kotak kovariat kita isi dengan periksa kehamilan. Klik OK. Dari output ini bisa kita lihat p-value dari periksa kehamilan, yaitu sebesar 0,379, artinya besar dari 0,25, sehingga secara statistik tidak dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Namun, karena secara substansi variabel periksa kehamilan ini penting, maka variabel ini dapat dianalisis ke analisis multivariat. Selanjutnya, lakukan seleksi bivariat antara variabel merokok dengan variabel BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen kita isi dengan BBLR dan pada kovariat kita isi dengan merokok. Klik OK. Dari output ini bisa kita lihat p-value untuk variabel merokok sebesar 0,027, artinya kecil dari 0,25, sehingga bisa masuk ke tahap multivariat. Dan yang terakhir, lakukan seleksi bivariat antara variabel prematur dengan variabel BBLR. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen kita isi dengan BBLR dan pada kovariat kita isi dengan prematur. Klik OK. Dari output ini dapat dilihat p-value dari variabel prematur sebesar 0,009, artinya kecil dari 0,25, maka variabel ini dapat dilanjutkan ke analisis multivariat. Setelah melakukan seleksi bivariat, yang kita lakukan adalah pemodelan multivariat terhadap ketujuh variabel independen dengan kejadian BBLR. Dengan langkah sebagai berikut. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic, lalu muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dependen kita isi dengan variabel BBLR, dan pada kotak kovariat kita isi dengan variabel umur, lalu ras, lalu merokok, lalu prematur, lalu hipertensi, lalu kelainan uterus, lalu periksa kehamilan. Jangan lupa untuk variabel ras dilakukan dummy terlebih dahulu. Lalu klik OK. Dari output ini dapat dilihat ada 4 variabel yang p-value-nya besar dari 0,05. Yang pertama umur, yang kedua prematur, yang ketiga kelainan uterus, dan yang keempat periksa kehamilan. Karena periksa kehamilan merupakan p-value terbesar, maka dia dikeluarkan dari model untuk uji selanjutnya. Selanjutnya, lakukan dengan langkah yang sama. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dependen kita isi dengan BBLR dan pada kotak kovariat keluarkan variabel periksa kehamilan. Klik OK. Dapat dilihat
Nilai OR sebelum dan sesudah variabel periksa kehamilan dikeluarkan dari model, tidak ada yang perbedaan OR-nya lebih dari 10%. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model. Selanjutnya, lakukan dengan langkah yang sama. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dependen, kita isi dengan BBLR, dan pada kotak covariate, kita keluarkan variabel umur. Klik OK. Dari output ini bisa kita lihat, tidak ada perbandingan OR-nya sebelum dan sesudah variabel umur dikeluarkan lebih dari 10%. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah prematur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model. Selanjutnya, lakukan dengan langkah yang sama. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada kotak dependen, kita isi dengan BBLR, dan pada kotak covariate, kita keluarkan variabel prematur. Lalu klik OK. Dari output ini dapat dilihat nilai OR sebelum dan sesudah variabel prematur dikeluarkan dari model ada yang perbedaan OR-nya besar dari 10%, yaitu variabel merokok dan kelainan uterus. Dengan demikian, maka variabel prematur dimasukkan kembali dalam pemodelan. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah kelainan uterus. Dengan demikian dikeluarkan dari model. Selanjutnya, lakukan dengan langkah yang sama. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen, kita isi dengan BBLR, dan pada kotak covariate, kita keluarkan variabel kelainan uterus. Dan masukkan kembali variabel prematur. Klik OK. Dapat dilihat nilai OR sebelum dan sesudah variabel kelainan uterus dikeluarkan dari model ada yang perbedaan OR-nya besar dari 10%, yaitu variabel hipertensi. Dengan demikian, maka variabel kelainan uterus dimasukkan kembali ke dalam pemodelan. Selanjutnya, lakukan dengan langkah yang sama. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Muncul tampilan seperti ini. Pada dependen, kita isi dengan BBLR, dan pada kotak covariate, kita masukkan kembali variabel kelainan uterus. Lalu klik OK. Setelah melakukan pemodelan multivariat, yang kita lakukan adalah uji interaksi. Uji interaksi dilakukan pada variabel yang diduga secara substansi ada interaksi. Jika tidak ada, tidak perlu dilakukan uji interaksi. Dalam kasus sekarang, saya menduga merokok berinteraksi dengan hipertensi. Maka dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Klik Analyze, klik Regression, klik Binary Logistic. Pada dependen, kita isi dengan BBLR, dan pada kotak covariate, kita isi dengan ras, merokok, hipertensi, prematur, dan kelainan uterus. Klik Next. Pada kotak covariate, kita isi dengan merokok dan hipertensi. Klik OK. Pada output bagian ini, dapat dilihat nilai p-value sebesar 0,994. Berarti, tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi karena p-value besar dari 0,05.
Dengan demikian, pemodelan telah selesai. Model yang valid adalah model tanpa interaksi. Dari pengaplikasian ini didapatkan hasil 1. Model regresi logistik hanya dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat cohort. Sedangkan untuk penelitian yang bersifat cross-sectional atau case control, interpretasi yang dapat dilakukan hanya menjelaskan nilai OR pada masing-masing variabel. Oleh karena analisisnya multivariat, maka nilai OR-nya sudah terkontrol oleh variabel lain yang ada dalam model. Yang kedua, dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding karena p-value besar dari 0,05. Hasil analisis didapatkan OR dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya, ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi. Pada variabel ras, memiliki OR 2,8. Artinya, ibu yang memiliki ras selain kulit putih dan kulit hitam akan melahirkan bayi BBLR sebesar 3 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang rasnya putih dan ras kulitnya hitam. Pada variabel merokok memiliki OR 2,6, artinya ibu yang merokok akan melahirkan bayi BBLR sebesar 3 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak merokok. Pada variabel kelainan uterus memiliki OR 2,3, artinya, ibu yang menderita kelainan uterus akan melahirkan bayi BBLR sebesar 2 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita kelainan uterus. Pada variabel prematur memiliki OR 1,7. Artinya, ibu yang memiliki riwayat melahirkan prematur akan melahirkan bayi BBLR sebesar 2 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak memiliki riwayat melahirkan prematur. Yang ketiga, pada data ini, hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR karena OR-nya lebih besar daripada variabel lain, yaitu sebesar 3,912. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.